guru tunggal. Saya di sini diberi tugas untuk membuat diseminasi tentang budaya positif. Saya Eko Adi Nuswantoro, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jember. Saya berdinas di SDN Jambil Bungkar ini Kecamatan Bungkar. Ini adalah profil saya. Selanjutnya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum dimulai, Bapak Ibu, kita SPG dulu. SPG adalah penyegaran otak agar refresh pengetahuan yang selalu. Kalau beri bersama-sama, yang pertama saya tunjukkan dulu gerakannya, baru nanti dimulai. Kita mulai bersama-sama. Dan tak apa-apa, kita lanjutkan. Refleksi guru penggerak. Tujuan dari pendidikan kita adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan adalah menuntut anak untuk dengan segala kodratnya agar mereka bahagia dan selamat. Tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi istilah anak itu kertas putih kosong itu salah. Jadi anak terlahir sudah ada bakatnya masing-masing. Tetapi bakat itu masih samar-samar. Jadi tugas guru itulah untuk menebalkannya. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani. Anak diibaratkan dengan biji jagung. Guru hanya bisa mengolah tanah, membersihkan rumput dan penyakitnya, tetapi untuk tumbuh kembangnya itu anak sendiri. Jadi guru hanya bisa menuntun dan membimbing. Segala kodrat yang dimiliki manusia adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu setiap daerah itu berbeda, itu namanya kodrat alam. Kalau kodrat zaman, setiap waktu dahulu dan sekarang itu berbeda. Kalau sekarang kita belajar menggunakan IT itu adalah kebutuhan. Kalau dulu mungkin masih barang mewah, tapi sekarang IT adalah kebutuhan dalam belajar. Dan belajar pendidikan berpihak kepada anak. Segalanya berpihak kepada anak. Tujuan pendidikan adalah untuk murid, dan untuk murid.
Destinasi ini adalah tentang budaya positif. Apakah apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik atau murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi pembiasaan yang baik itu adalah budaya positif di sekolah. Selanjutnya, kesimpulan mengenai peran saya sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Konsep inti dari budaya positif itu antara lain perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid atau peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Dalam perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma menuju ke teori kontrol dari Dr. William Lesser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Pada stimulus respon, ilusinya adalah guru mengontrol murid. Itu adalah ilusi pendidikan. Ilusi berikutnya adalah kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi berikutnya bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi berikutnya, orang dewasa berhak memaksa. Itu ilusi yang dalam pikiran kita dahulu. Pendidikan seperti itu. Jadi guru bisa mengontrol murid, tidak boleh dipaksa. Itu harus kita ubah. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ini penjabarannya. Dalam stimulus respon yang terdahulu,
realitinya atau kebutuhan kita sama. Jadi pikiran kita bahwa kebutuhan manusia itu sama, padahal kebutuhan manusia itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Tidak, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu namanya pemaksaan. Kita rubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi yang benar adalah semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku yang benar, yang kurang benar, semuanya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, kalau bapak atasan mengontrol bawahan. Tidak, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain, seperti guru mengontrol siswa atau murid. Tidak, murid bertindak mengontrol diri sendiri, yaitu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan atau rayuan gagal. Itu kita rubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini tidak dipaksa, tapi berkolaborasi untuk menciptakan pilihan yang baru. Mode berpikir dengan menang dan kalah kita rubah menjadi modenya berpikir menang dan menang. Jadi semuanya itu menang, baik murid, baik guru, kepala sekolah, orang tua, itu sistemnya menang dan menang, tidak ada yang kalah. Pada tahap kedua yaitu disiplin positif. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Itu disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus memberikan hubungan. Disiplin tidak harus dihukum. Gajah Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dengan memiliki motivasi internal dari dalam diri kita. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kalau disiplin internal kita sudah kuat, bertanggung jawab, maka kita akan menjadi pribadi yang baik. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan. Jadi tidak mengharapkan penghargaan dan tidak untuk menghindari hukuman, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi dari dalam diri.
disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Tahap yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau luas dan lintas bahasa, suku bahasa, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Motivasi dari dalam diri akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan kemuliaan yang diinginkan. Dari Diane Gossin tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah tahu itu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai yang disepakati bersama itu yang kita sudah. Contoh nilai kebajikan di SD kita, SDN Jambiarum 2, dan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dalam program tahunan yaitu toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, tahu untuk SD kita. Tahap yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Seperti apa bertahan hidup? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan termasuk dalam bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu adalah kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan tentang penguasaan.
tentang penguasaan. Apa saja? Seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui sebagai yang paling kuat, mau harus didengar. Nah, itu adalah kebutuhan dalam penguasaan atau power. Kebutuhan yang keempat pada dasar manusia adalah kebebasan. Apa saja di dalamnya? Yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kebebasan, tidak terkekang atau merdeka. Kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan, bermain humor, antusiasme, tertawa. Itu merupakan kebutuhan dasar kesenangan. Jadi setiap manusia membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Itu tiap murid akan butuh 5 ini. Jadi kita sebagai tugasnya adalah untuk mempertegas tentang kebutuhan dasar manusia ini. Ini salah satu kasus yang ada di sekolah. Saya pakai namanya Bu Ani. Bu Ani adalah guru kelas X, sedang bingung menghadapi ulang salah satu siswa di kelasnya. Namanya Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan bahwa Agus seringkali meminta bekal makan siang yang mereka bawa dengan paksa. Jadi Agus sering maksa minta bekal kepada teman-temannya. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Agus melakukan itu? Bapak Ibu, mungkin dengan kasus seperti ini, biasanya kasus ini terjadi di kelas. Ada anak yang laporan bahwa Agus sering meminta bekal makannya. Apa bila Bapak Ibu menjadi Bu Ani, apa yang Anda lakukan? Saya Pak Guru. Ya, Mbak. Ya, Bu. saya namanya itu Aldan Pak Guru. Saya sebagai Bu Ani, ya saya panggil aku sebut tadi, kemudian ditanya kok sampai minta-minta pada temannya. Mungkin ini otomatisnya atau mungkin tadi gerakannya belum makan atau mungkin suaminya yang kurang. Itu Pak Guru. Berarti di dalam 5 kebutuhan dasar ini, Aldan atau Agus tadi itu mana? Kebutuhan dasar mana yang menurut Ibu Lutfia tadi katakan? Penguasaan. Berarti Aldan atau Agus tadi itu ingin supaya ditakuti oleh teman-temannya. Mungkin ada yang lain tentang kasus seperti ini. Jadi tadi Agus atau Aldan ini, tadi kata Bu Lutfia, kebutuhan dasarnya adalah penguasaan atau power, atau ingin diakui bahwa dia itu kuat oleh teman-temannya. Ada yang lain? Monggo. Kasus seperti ini sering kali terjadi. Tapi tidak harus mengambil makan, mungkin pinjam alat tulis atau dan lain sebagainya, atau minta uang itu diberikan apa, itu mungkin saja terjadi. Jadi tugas ibu apabila ibu menjadi Bu Ani itu apa yang Anda lakukan? Kira-kira si Agus ini itu butuh kebutuhan dasar yang mana yang harus dipenuhi?
ingin diakui oleh teman-temannya bahwa dia itu kuat, sehingga dia itu sering minta bekal makan dengan paksa. Mungkin ada beberapa yang lain. Kita lanjutkan. Selanjutnya memang kita tanyakan dulu kepada si Agus atau si Aldan yang dulu dia tadi katakan. Kita tanyakan dulu apa alasan kok meminta bekal kepada temannya dengan paksa. Ini kita jabarkan. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, apabila Agus menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Agus adalah bertahan hidup, karena dia lapar, tidak dibawakan bekal makan oleh orang tuanya. Tetapi kalau Agus menjawab karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi olehnya adalah cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan bahwa ingin dia itu diterima dalam lingkungan itu. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya takut dan selalu menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Agus adalah penguasaan. Pengakuan akan kemampuannya sebagai seorang pemimpin. Dan apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan oleh ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama, yang pakai telur saja atau pakai sosis saja, sehingga ia ingin rasa yang lain, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Agus adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Bila Agus menjawab karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhan yang akan dipenuhi oleh Agus adalah kesenangan. Jadi tidak selalu yang dilakukan Agus itu salah. Ya memang salah, tapi kita cari tahu dulu apa alasan Agus melakukan itu. Jadi memang pada dasarnya ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia itu tadi. Ini bila jawabannya seperti itu, ada masing-masing yang harus kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi kita intinya, jika kita seorang guru harus menanyakan dulu apa alasannya, tidak langsung menghakimi. Pada tahap kelima tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita motivasi, kalau saya giat belajar, saya akan juara dan mendapatkan trofi, itu motivasi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dua, motivasi yang pertama itu karena motivasi eksternal dari luar, jadi untuk menghindari hukuman, itu motivasi dari luar. Untuk mendapatkan penghargaan, prestasi itu juga dari luar. Tapi kalau motivasi yang ketiga itu berasal dari diri sendiri, dari dalam. Motivasi intrinsik, yaitu ingin menghargai diri, ingin menjadi orang yang mereka inginkan, dan percaya bahwa diri itu mampu. Itu merupakan motivasi dalam diri
Motivasi perilaku manusia dalam motivasi internal dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu sebabnya adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi internal dan eksternal dalam diri murid. Jadi sebenarnya penghargaan prestasi itu tidak baik bagi murid dalam jangka panjang, karena itu merupakan ketergantungan. Kalau prestasi itu dihilangkan, maka motivasinya akan down. Tapi kalau motivasi dalam diri, saya datang tepat waktu karena saya menghargai diri saya sendiri, menghargai guru dan teman-teman. Nah, itu dari dalam diri. Tapi kalau saya datang tepat waktu, tidak boleh terlambat karena saya takut dihukum. Ketika hukumannya itu hilang, dia akan kembali lagi. Jadi yang perlu kita kuatkan adalah menumbuhkan motivasi internal atau dalam diri murid. Di dalam motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika ada murid yang melanggar, itu dihukum dan hukumannya itu muncul secara dengan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, jadi dari guru ke murid satu arah. Berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik itu mungkin lari mengelilingi halaman atau menulis kata-kata sebanyak 100 kali, itu fisik. Kalau psikis diberdirikan di depan dengan kata-kata dari guru sehingga anak itu malu, itu hukuman psikis. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya itu adalah aturan atau keyakinan, sudah tertulis. Bila terlambat, peraturannya adalah seperti ini. Itu sudah terencana atau sudah disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena itu terlambat harus seperti ini. Sehingga guru selalu memonitor murid, selalu mengawasi murid. Salah apa enggak, lambat atau tidak, selalu dimonitor. Yang ketiga tentang restitusi atau pemecahan masalah. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu dalam proses restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi murid diajak, kenapa kok sering terlambat? Nah, itu diajak mencari solusi sendiri. Bagaimana caranya agar tidak sering terlambat? Apa yang akan dilakukan nantinya? Itu kita restitusi. Ini salah satu contoh tindakan. Nanti tolong Bapak Ibu jawab apakah hukuman atau konsekuensi. Saya ulangi. Kalau hukuman tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dari guru ke murid dan berupa hukuman fisik dan psikis. Kalau konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati, murid tapi tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi?
hukuman. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat. Ya, konsekuensi. Karena telah mencoret kertas tugas teman, maka kita harus mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kita lihat. Ya, konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat. Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman. Kita lihat. Konsekuensi. Apa bedanya konsekuensi dan hukuman? Kalau hukuman itu sifatnya tidak mendidik. Tapi kalau konsekuensi itu sifatnya bertanggung jawab. Seperti lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensinya seperti itu. Karena sambil berolahraga dan sudah disepakati di dalam kesepakatan antara guru dan murid. Dan murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini kan tidak disepakati. Nah, itu dihukum. Tidak ada yang mendidik dengan cara tidak mengenakan sepatu itu tidak mendidik. Maka disebut hukuman. Good. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti siswa malu, siswa capek, nah itu menyakitkan. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi, tidak harus menyakitkan, tapi dengan tanggung jawab, seperti menumpahkan air tadi, terus mengganti kertas temannya yang telah rusak. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Coba kalau malu itu lama sembuhnya. Kadang sampai lulus sekolah pun oleh teman-temannya masih diejek. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, cuma sebentar setelah itu selesai. Seperti menjatuhkan air terus dilap. Nah itu mungkin teman-temannya ditertawakan, tapi hanya itu saja sudah selesai. Anak membenci kedisiplinan karena selalu dihukum. Pada sanksinya, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu bersifat paksaan. Kalau sanksi atau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Jadi anak ditanyakan sanksinya, kalau kamu melakukan ini sanksinya apa? Nah, itu stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, lari-lari, terus menulis banyak 100 kali. Ada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi
anak tidak akan mengulangi lagi dengan muncul dari dalam diri sendiri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Pada sanksi dan kesensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan, jadi tidak menyembunyikan kesalahan. Pada hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu ketika anak dihukum. Tapi kalau pada sanksi atau konsekuensi, dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Salah satu contoh tadi adalah ketika dia datang terlambat 10 menit ketika pelajaran PJOK. Dia kehilangan hak pelajaran karena dia harus menjalankan konsekuensi lari mengelilingi lapangan 2 kali. Jadi dia diasingkan sementara. Yang lain ikut pelajaran, dia masih harus lari. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, melakukan aktivitas itu atas kesadaran diri sendiri, tidak ada paksaan, tidak ada perintah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka itu cetakan kelima tahun 2013 di halaman 469. Tahap yang keenam yaitu posisi kontrol seorang guru ketika menghadapi permasalahan di sekolah. Ada apa saja posisi kontrol seorang guru? Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai seorang manajer. Itu posisi kontrol seorang guru di sekolah terhadap murid-muridnya. Pada kasus yang dituliskan, siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera. Ini kasus yang sering kita temui di sekolah kita. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera. Bila kita sebagai hukum, ya, anak dihukum dengan cara hormat pada bendera merah putih selama 1 jam pelajaran. Kalau kita sebagai hukum biasanya seperti itu, disuruh hormat pada bendera merah putih setelah selesai upacara. Kalau kita posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah, barangkali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah, Jadi dikatakan bahwa kamu selalu mengecewakan. Jadi anak itu selalu mengecewakan Pak Guru dan Bu Guru. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah. Kalau posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jika posisi kontrol guru sebagai teman, maka akan mengatakan, ayo dong kita ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, jangan berbuat seperti itu lagi ya. Jadi, untuk lain kali pakai atribut lengkap. Nah, itu bila posisi kontrol guru sebagai teman terhadap anak ini. Ayo, tidak ada hukuman, tapi lain kali harus memakai atribut lengkap. Lalu bila posisi guru sebagai pemantau akan mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah selesai upacara, kamu beli atribut koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Jadi dilihat, ini tidak
kurang lemah menggunakan atribut lengkap, artinya kamu sudah langgar aturan sekolah dan harus beli dan jangan ulang lagi, itu bila sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer, maka akan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Murid pasti menjawab tahu. Apa? Tidak memakai atribut lengkap. Ya. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Dengan perkataan ini, kita membuat murid lebih bertanggung jawab terhadap dirinya. Maka lain kali, kira-kira bagaimana memperbaikinya? Maka murid akan memperbaiki kesalahannya tadi. Bila itu masih terulang lagi, tetap posisi kontrol ini masih berlaku, terus berlaku sampai terjadi perubahan perilaku baik terhadap murid. Posisi kontrol sebagai guru, ya. Kita mesti punya angan-angan. Oh, saya itu saat ini masih di posisi penghukum atau posisi pembuat bersalah atau posisi pemantau atau posisi sebagai teman atau sebagai manajer. Itu kita selalu punya angan-angan seperti itu. Ini posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid dipanggil, ditanyakan kenapa kok melakukan kesalahan, terus bagaimana perasaan kamu setelah melakukan kesalahan itu, terus apa selanjutnya tindakanmu untuk memperbaiki kesalahan itu. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Kalau rasa tanggung jawab itu sudah tertanam dalam diri, motivasi diri muncul, maka itu akan membangun karakter baik pada murid. Jadi tidak karena motivasi dari luar, tidak karena hukuman, tidak karena penghargaan. Nah, kalau hukuman dan penghargaan itu tidak akan awet, tapi kalau motivasi itu muncul dari dalam diri, maka itu akan menjadikan karakter yang baik bagi kita. Mari kita coba identifikasi posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa dengan kamu. Ada 5 tadi: penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Kalau saya kecewa dengan kamu, membuat merasa bersalah, akhirnya murid kan, oh tiba ibu guru dan pak guru kecewa dengan saya, yang merasa bersalah. Ya, posisi ini adalah posisi membuat merasa bersalah. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sudah muncul ya, penghukum sudah muncul, karena kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi penghukum. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi apa ini? Posisi manajer. Ya, manajer. Jadi menanyakan kepada anak untuk memotivasi kamu, rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Rencanamu untuk tidak atau terlambat lagi apa? Rencanamu untuk memakai atribut lengkap itu apa? Pak, besok saya akan beli. Muncul dari dalam diri sendiri. Kamu harus beli, tidak seperti tadi. Rencana kamu untuk
pemakaian itu lengkap itu apa? Pak, saya besok beli, berarti muncul dari dalam diri sendiri. Berikutnya, posisi kontrol apa kamu? Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Teman, kita lihat. Ya, teman, karena mengajak ayo. Nah, itu kata kuncinya ayo. Itu teman. Berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kontrol apa? Yang belum apa? Yang belum memantau. Kita lihat, iya memantau. Jadi guru sebagai pemantau, kalau tidak mengerjakan tugas, kamu tidak dapat nilai. Kalau umpama ini dijadikan sebagai teman, bagaimana kata-katanya? Ayo kerjakan tugasnya, nah, itu ya. Kalau ini dijadikan sebagai posisi control manager, bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan agar mendapat nilai? Ya. Apa yang selanjutnya akan kamu lakukan agar kamu dapat nilai? Saya akan mengerjakan tugas dengan baik dan benar, Bu. Kalau dijadikan posisi control hukum, Tidak dapat nilai. kamu tidak mengerjakan terus, kamu tidak akan saya beri nilai. Kalau dijadikan posisi kontrol pembuat rasa bersalah, kata-katanya bagaimana? Iya, saya kecewa pada kamu tidak pernah mengerjakan tugas. Tuh, akhirnya murid merasa bersalah. Selanjutnya, 5 posisi guru. Ada identitas gagal, ada identitas sukses, tapi dikontrol dari luar atau motivasi dari luar. Ada identitas berhasil atau sukses dari motivasi dalam diri. Menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, dan menghargai diri sendiri. Ada 5 posisi, yaitu menghukum, membuat orang bersalah, teman, memantau, dan manajer. Ketika guru berbuat, yaitu menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu posisi menghukum. Kalau membuat merasa bersalah, berceramah dengan mengatakan kamu seharusnya itu tidak seperti itu, saya kecewa pada kamu, itu membuat dia merasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayo jangan seperti itu. Kalau mantau itu menghitung dan mengukur. Kalau kamu mau melakukan seperti itu, kamu tidak akan dapat ini. Kalau sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Apa perasaan kamu melakukan kesalahan itu? Kenapa kamu melakukannya? Terus apa tindakan kamu selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan itu? Ketika kamu berkata ini dalam mengukur, itu stres, itu identitas yang gagal. Jadi melakukan posisi kontrol tapi gagal, sehingga stres itu gurunya. Kalau identitas yang berhasil sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu untuk ini, untuk itu, sehingga membuat murid menjadi tergugah. Kalau sebagai pemantau, mengingatkan apa peraturannya, kamu telah melanggarnya, itu sebagai pemantau. Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Yang dimaksud dengan kita yakini itu adalah keyakinan yang disepakati, baik di dalam kelas maupun di sekolah.
Hasilnya, kalau identitas gagal, itu murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong untuk menutupi kesalahannya, karena takut dihukum. Kalau guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, ya, maka murid akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Menyangkal karena untuk menutupi rasa berontaknya itu, karena gagal lagi. Kalau itu berhasil sebagai teman, hasilnya murid menjadi ketergantungan, karena guru berperan sebagai teman. Kalau gurunya tidak ada, maka murid akan kembali ke awal lagi, karena ketergantungan itu tadi. Kalau sebagai pemantau, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi, karena gurunya memantau terus. Kalau tidak ada guru, ya sama, kembali ke awal tadi, atau lebih longgar lagi. Tapi kalau ada guru, langsung menyesuaikan diri. Tetapi kalau sebagai manajer, kalau guru sebagai manajer, hasilnya akan menguatkan pribadi murid. Maka murid akan ingat apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kaitan dengan dunia berkualitas. Pada identitas gagal sebagai pengukur, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi gurunya itu dianggap guru killer, nah, seperti itu, tidak dalam kelompoknya. Kalau membuat orang bersalah pada identitas gagal, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Jadi masih di dalam kelompoknya, tapi tetap dia sering akan merasa kecewa. Di dalam kita berhasil sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas sebagai temannya, karena dia akan selalu tergantung kepada guru. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Jadi guru dan peraturannya dan konsekuensinya itu bersama-sama. Kalau pemantau, kalau sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi muncul dari dalam diri, oh saya itu harus berbuat baik. Setelah itu semua, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu sudah gagal. Saya gagal sebagai penghukum itu karena terlalu sering mendengarkan kata-kata hukuman, maka murid akan terbiasa dan mengatakan noise, mesti ngamuk-ngamuk toh, seperti itu. Dalam membuat merasa bersalah itu selalu mengatakan ya, maafkan, minta maaf, tapi selalu diulangi, minta maaf, tapi selalu diulangi. Nah itu gagal, dengan identitas yang gagal. Selanjutnya, sebagai teman dalam identitas berhasil, murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi menganggap teman, tetapi akhirnya dengan apa itu sopan santunnya itu kalau menganggap teman itu akan berkurang. Ketika berperan sebagai pemantau, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, atau berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi selalu merasa diawasi oleh guru. Kalau saya muridnya, saya akan mendapatkan penghargaan bintang berapa. Kalau saya tidak tidak mengerjakan soal, itu saya diberi nilai berapa. Itu selalu takut dipantau oleh guru. Tapi ketika posisi guru sebagai manajer, murid akan berkata,
bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ketika ditanya oleh guru, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ketika murid tidak punya jawaban, akan mengatakan, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaannya itu? Jadi punya greget di dalam hati, tapi dia tidak punya jawaban, maka akan menanyakan kepada gurunya. Dan itulah langkah selanjutnya bagi guru untuk memperbaiki murid. Dampaknya pada murid, kalau murid sering luput, dia akan terbiasa dan sering akan mengulangi kesalahannya. Kalau murid merasa bersalah, dampaknya murid merasa rendah diri, tidak percaya diri, minder, karena sering dikatakan kecewa seperti itu. Kalau sebagai teman, dampak pada murid adalah murid menjadi lemah, tidak bisa mandiri, selalu tergantung kepada guru. Ketika gurunya berhalangan hadir di sekolah, maka dia akan kebingungan. Kalau posisi guru sebagai pemantau, dampak pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau dia tidak mengerjakan, dia akan sanksi. Kalau dia dapat nilai bagus, dia akan berharap mendapatkan hadiah. Itu kalau gurunya memposisikan diri sebagai pemantau. Tetapi kalau guru memposisikan dirinya sebagai manajer, dampaknya pada murid adalah murid akan mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan. Bila semuanya itu tetap kembali lagi ke awal, tetap menggunakan tahapan ini. Jadi tahapan yang paling tinggi, yang paling efisien bagi guru adalah posisi manajer. Selanjutnya, yang ketujuh, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan sekolah? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab, mengapa kok dinamakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kenapa kok disebut keyakinan kelas, bukan peraturan? Lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya apa? Mengapa kita harus pakai helm? Agar aman. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Mengapa kita memiliki peraturan itu? Harus menggunakan masker dan mencuci tangan, menghindari kuman, kesehatan. Terus, siapa yang membuat ini? Kalau yang pertama itu untuk keselamatan, menggunakan itu untuk keselamatan. Yang kedua untuk kesehatan, juga keselamatan. Nanti pertanyaan adalah, mengapa kok keyakinan bukan peraturan? Harusnya pertanyaan pemantiknya adalah peraturan. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang tujuh adalah apa? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nilai yang tujuh adalah tanggung jawab siswa atau murid untuk mengembalikan buku pada tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang akan dituju? Tidak dilarang mengganggu orang lain. Disiplin, coba kita lihat, menghormati orang lain dan diri sendiri. Tidak boleh membuli
pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan apa? Disiplin, komitmen, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, sama dengan yang di atas ya, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju adalah untuk keselamatan, menghormati orang lain. Saya tulis. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, antri. Jadi nilai kebajikan yang dituju adalah untuk menghormati, saling menghormati orang lain dan sabar menunggu giliran. Menggunakan masker tadi ya, untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan, dia tidak jatuh dan keamanan. Ini tentang peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau luas. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak dilarang, itu dihilangkan kalau dalam keyakinan. Itu harus kalimatnya positif. Dari waktu ke waktu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Tadi pertanyaan awal. Karena apabila sebuah nilai-nilai yang kebajikan sudah dituju, kita sebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sehingga apabila sudah menjadi keyakinan, maka seseorang akan tergerak dan lebih memotivasi diri untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis saja. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi murid dilibatkan untuk membuat keyakinan. Kalau peraturan itu hanya satu arah dari guru atau dari sekolah saja. Tapi kalau keyakinan, murid dilibatkan untuk membuat kesepakatan itu. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini adalah pemecahan masalah yang dihadapi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di dalam segitiga restitusi ada yang identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagalnya adalah hubungan, dan yang sukses adalah konsekuensi atau restitusi dalam bentuk disiplin. Sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi itu hukuman. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang karena hukuman. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku reaktif, agresif, menyingkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut karena hukuman. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya di sekolah saja. Ketika sudah lulus akan kembali. Peraturannya adalah kamu harus seperti ini. Murid anak membenci peraturan karena seringkali hukum. Dan dalam konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka
korban itu bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu kata-katanya. Murid atau anak menghormati peraturan, sanksi dan konsekuensi itu. Sedangkan dalam restitusi atau pemecahan masalah itu merupakan sebuah pilihan. Jadi anak diarahkan membuat pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang karena muncul dari dalam diri sendiri. Korban dapat mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan, biarpun yang menjadi korban, biarpun yang bersalah. Masalah bisa terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu kata-kata yang ada dalam restitusi. Dan hasilnya adalah murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi itu pada hukuman yang gagal menjadi negatif. Untuk konsekuensi netral, bisa kembali, bisa lanjut menjadi pribadi baik. Kalau restitusi maka akan nilai positif, ia akan berubah menjadi pribadi yang baik. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi apa yang dilakukan itu untuk belajar dari kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi ditawari melakukan sesuatu untuk memperbaiki masalah, bukan dipaksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid yang telah melakukan kesalahan tidak dikucilkan. Segitiga restitusi ada tidaknya merupakan suatu proses dialog atau percakapan yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan akan keyakinan yang telah disepakati. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid yang telah melakukan kesalahan tidak dikucilkan. Segitiga restitusi ada tidaknya merupakan suatu proses dialog atau percakapan yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan akan keyakinan yang telah disepakati. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran. Berbuat salah itu wajar untuk menstabilkan identitasnya. Jadi menguatkan identitas anak. Dikatakan berbuat salah itu wajar karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Bapak Ibu dulu tidak mau mencari siapa yang salah,
Tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu kata-kata yang disampaikan tahap awal untuk menguatkan identitas anak ketika terjadi perdebatan. Tahap yang kedua itu validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap pelaku perilaku berupaya memenuhi suatu tujuan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ketika ada anak yang bertengkar, biasanya ditanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik daripada ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Iya Pak, saya tadi mau minta jajan dan saya beli, mungkin saya dipukul. Jadi mempertahankan argumennya. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah, tindakan yang salah tapi dibetulkan atau dibenarkan. Baru menanyakan keyakinan yang telah disepakati. Berdasarkan prinsipnya teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri sendiri. Apa keyakinan kita? Apa keyakinan kelas kita? Coba apa keyakinan kelas kita? Anu Pak, tidak boleh bertengkar. Nah itu tahu. Kenapa kok masih bertengkar? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai kasih sayang. Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Karena akan menjawab dari pertanyaan itu. Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau kamu melakukan hal seperti itu? Baru apa yang akan kamu lakukan selanjutnya agar tidak terjadi lagi? Jadi memunculkan rasa tanggung jawab dari dalam diri anak dengan pertanyaan-pertanyaan segitiga restitusi ini. Jadi anak tidak tertekan, tidak dipaksa, jadi muncul rasa itu dari diri sendiri. Contoh penerapan segitiga restitusi. Bola, Aska tidak terima didorong hingga jatuh, ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Ditanyakan itu pertanyaannya adalah bermain. Tanyakan selalu tahap-tahap segitiga restitusi itu betul. Dalam videonya itu ketika terjatuh akhirnya bertengkar. Divalidasi tindakan yang salah. Ayo Aska, kamu pasti punya alasan kenapa tadi kok marah. Baru menanyakan, Aska, baru coba diingat salah satu kegiatan kelas kita itu tidak boleh bertengkar sesama teman baik di kelas maupun di sekolah. Budaya positif tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga dengan mendorong terwujudnya budaya positif. Dalam visi Bunda, perubahan yang diinginkan adalah terwujudnya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Sebagai penutup, dalam program penerapan visi positif hendaknya seorang pendidik, guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah standar pendidikan nasional.
desiminasi ini tentang budaya positif. Terima kasih. Salam bergerak, tergerak, menggerakkan. Saya Eko Hadi Kuswantoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi